kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik. Anak-anak, pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Biarlah pagi ini kita memuliakan Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Dia Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Layaklah setiap kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. How great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all to see how great is our God. Anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Saat ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami untuk mengikuti devotion, mendengarkan firman Allah, sehingga kami dapat melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita di minggu ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, menangkan jiwaku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis di Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-25. Miss akan bacakan ayat yang ke-14, selebihnya anak-anak baca ya di rumah. Demikian firman Tuhan. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Tema firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah kehendak-Mu kusuka. Anak-anak, perikop ini menceritakan tentang nubuatan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis dinubuatkan seperti kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Zakaria dan Elizabeth sudah lanjut usia, namun mereka belum mempunyai keturunan.
Mereka keduanya hidup saleh, taat kepada Allah. Zakaria adalah seorang imam yang bertugas di bait Allah. Ketika ia sedang melakukan tugas di bait Allah, tampaklah malaikat yang mengatakan kepadanya bahwa doanya memohon seorang anak laki-laki akan dikabulkan. Anak itu akan dinamai Yohanes dan ia akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Kelak, Yohanes akan dikhususkan untuk pelayanan kepada Allah dan akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membawa sukacita bagi banyak orang dan akan membuat banyak orang bertobat. Anak-anak, semula Zakaria ia tidak dapat percaya kepada firman Allah yang didengarnya, sebab ia dan istrinya sudah lanjut usia. Lalu ia meminta tanda kepastian. Malaikat menjawabnya dengan menyebutkan nama anaknya dan tugas anaknya. Bahkan malaikat menambahkan bahwa Zakaria akan menjadi bisu sampai akhirnya anak itu lahir. Zakaria menjadi bisu karena tidak kepercayaannya kepada firman Tuhan. Ketika Zakaria keluar dari bait Allah, ia benar-benar tidak dapat berkata-kata karena keterkejutannya itu melihat suatu penglihatan dari Allah. Anak-anak, pada waktu yang ditentukan, Allah menggenapi janjinya. Dan Elisabet pun akhirnya mengandung seorang anak. Kelahiran Yohanes bagi Zakaria dan Elisabet membawa kebahagiaan besar. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata usaha manusia. Anugerah Tuhanlah yang mampu memberikan sukacita besar bagi pasangan Zakaria dan Elisabet. Tuhan tidak tinggal diam, Dia berkenan bertindak dan campur tangan dalam kehidupan umatnya. Kedatangan Yohanes Pembaptis dimaklumkan dalam kata-kata yang hampir sama mulianya seperti kata-kata yang disampaikan malaikat pada waktu kelahiran Yesus. Karena Yohanes adalah perintis kedatangan Tuhan yang mempersiapkan orang-orang menyambut Yesus dengan pertobatannya. Anak-anak, keterbatasan dan tidak kesiapan manusia untuk memahami rencana dan jalan Allah sering terjadi dalam kehidupan ini. Allah dapat menunjukkan kehendaknya yang mulia kepada manusia. Satu hal yang perlu diimani adalah kehendak Allah selalu mendatangkan kebaikan. Ingat, satu hal yang perlu diimani adalah kehendak Allah selalu mendatangkan kebaikan. Dari cerita Zakaria dan Elisabet ini, kita seharusnya menjadi orang yang percaya akan kehendak Tuhan. Zakaria dan Elisabet ragu-ragu dan tidak percaya. Benarkah firman Tuhan ini? Zakaria responnya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena firman Tuhan melampaui akal. Ia sudah tua. Ia merasa tidak mungkin memiliki anak. Dalam kebisuannya, Zakaria harus merenungkan kebesaran Tuhan yang dapat melakukan banyak hal di luar kemampuan manusia. Kehendak Tuhan selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Akhirnya Zakaria disiapkan Tuhan menjadi orang tua yang membimbing anaknya Yohanes Pembaptis untuk melakukan kehendak Tuhan, menjadi perintis bagi kedatangan Yesus Kristus. Anak-anak,
anak-anak sebagai seorang anak ketika bersama dengan orang tua atau seorang guru dalam hubungan dengan guru, seringkali kita mendengarkan banyak perintah. Apa yang mau kamu lakukan? Apakah dengan banyak tugas dan perintah kamu akan marah, kesal dan cemberut? Mis rasa tidak. Tunjukkan hormat kita, lakukan dengan senang hati. Demikian juga anak-anak, ada banyak perintah dan kehendak Tuhan. Respon kita bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Mari anak-anak, tunjukkan sikap yang tepat dalam merespon kehendak Tuhan. Kita seharusnya bersikap gembira dan bersukacita ketika mendengar perintah dan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang harus dilakukan adalah menyenangkan Tuhan dengan melakukan kehendaknya setiap hari. Tuhan senang kalau anak-anaknya berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengasihi sesama. Jangan kesal, tetapi bersukacita melakukan semua kehendak Tuhan. Ingat, kehendak Tuhan adalah demi kebaikan kita manusia. Sekali lagi Miss ingatkan, kehendak Tuhan adalah demi kebaikan kita manusia. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita bersukacita di dalam melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami bisa bersukacita di dalam melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami serahkan pembelajaran kami hari ini, biarlah Tuhan yang menolong dan menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.